Dari saya mulai jualan, naik sepeda motor ngegrek-egrek, hidup segan mati gak mau. Bersyukur hari ini Tuhan percayakan mobil armada berpendingin yang cukup buat operasional kami. Dulu kalau belanja ke Jakarta harus pakai ekspedisi, sekarang kami beli barang pakai armada kami sendiri sudah. Apakah karena saya hebat? Tidak, sama sekali tidak. Itu janji Tuhan. Ini yang Tuhan katakan, kalau kamu memperlakukan istrimu sebagai seorang ratu, aku akan memperlakukan kamu sebagai seorang raja. Saya mau apa, saudara? Nggak bisa apa-apa. Apakah saya berhenti? Tidak. Karena Tuhan sudah membuktikan. Ini momen saya. Tuhan memperlihatkan. Saya ketemu dengan importir. Saya cuma bilang, Tuhan bantu aku. Begitu juga dengan yang jual telur ikan ini. Bukakan jalan buat aku. Supaya aku ketemu dengan sumber barang yang bagus. Tidak lama, saudaraku. Tidak lama. Akhirnya saya ketemu dengan orang Bali ini. Saya datang ke tempat dia. Saya mau beli 2 macam. Telur ikan dengan kepala ikan. Kepala ikan dia mau supply saya, walaupun sedikit. Dia mau kirim saya. Kemudian telur ikan ini. Rumah makan Padang itu sangat top waktu itu. Saya bilang, Pak, aku dari Semarang mau ambil telur ikan. Dia bilang gini, kamu butuh berapa kilo? Mau ambil berapa kilo? Kamu jauh-jauh dari Semarang kemari mau beli telur ikan, mau ambil berapa kilo? Saya bilang, nggak banyak, Pak, paling 1 box lah. Apa? Cuma 1 box? Dia langsung naik ke mobil, langsung pergi dia. Waduh, saya pikir ini orang kok sombong banget. Tapi untung sebelumnya saya sudah minta nomor teleponnya. Akhirnya saya pulang. Dia ngomong gini, waktu dia pergi, nanti ya kalau ada barang saya kirim. Gitu aja langsung dia pergi. Nah, sampai di Semarang saya telepon lagi dia. Wah, tuh sombongnya minta ampun Tuhan. Akhirnya dia mau kirim dengan saya. Kirim 1 box. Tahu nggak saudaraku? Barang yang dia kirim, kalau nggak salah 60-70% itu barang rusak. Udah hitam. Dari ikan tuna bluefin. Merah dalamnya. Itu kok dimasak jadi hitam. Terus saya ngomong sama dia, Pak, kamu kirim ke saya itu segitu banyak loh yang rusak. Itu bukan rusak, itu memang begitu jenis telurnya. Ya boleh nggak Pak, kasih saya telur yang bagus. Bapak naikkan 1.000, 2.000, udah lah, nggak apa-apa lah. Jangankan 1.000, 2.000, lu mau naikkan 10.000, saya nggak mau, you mau ambil, nggak mau, sudah. Kembalikan, kalau you nggak mau. Waduh Tuhan, itu langsung seperti tembok, tek gini. Saya hadapkan telur yang merah itu, saya bilang, Tuhan ini gimana? Gimana aku mengatasinya? Aku nggak ngerti Tuhan. Ini bangkrut, saya belum mulai sudah bangkrut ini. Karena rumah makan Padang nggak mau terima itu. Sama saya pegang gimana tuh? Ujungnya itu ada bocor, ada darah keluar gini. Tiba-tiba seperti Tuhan ngomong, kamu lubangin dari sini, semprot pakai air, supaya darah ini keluar. Ya saya coba lakukan. Ternyata itu nggak bisa bersih total. Saya harus bersabar. Setiap kali saya mau antar telur ini ke rumah makan Padang, saya bilang, Tuhan tolong, telur ini hasil masakannya jangan jadi hitam. Kalau hitam dia kembalikan saya, bisa bangkrut saya. Saudara, saya mau bersaksi ya, tidak ada satupun yang kembali ke saya. Walaupun itu tidak bersih betul. Saya nggak tahu Tuhan lakukan apa. Singkat cerita, bisnis saya terus berkembang, dan terus berkembang. Sampai satu kali, Pak Untung sudah minta dalam jumlah besar kepala ikan. Saya coba telepon ke orang Jakarta yang dulu, tapi kali ini bicara saya sudah berbeda. Saya juga tidak ngomong, kok masih ingat nggak? Yang dulu telepon sama kok mau beli 50 kilo punya, saya nggak ngomong gitu. Saya cuma ngomong gini, kok you punya kepala ikan ada berapa banyak? You punya berapa banyak pun, saya ambil semua. Bila perlu saya kontrak. You jangan jual orang lain. You ada berapa ratus kilo, ada berapa ton, saya beli semua. Singkat cerita, saudaraku, semua telur yang biasa dia dapatkan, yang bisa dia kumpulkan dari Bali,
itu ada berapa ton. Itu dia store ke saya. Sampai pada satu titik, untuk beli barang pun, dia harus minta modal dari saya. Sebelum sampai kepada posisi itu, saya awalnya bisnis di rumah saya di Puri. Kemudian saya mulai kontrak, mulai nyewa cold storage orang. Saya berdoa, Tuhan, boleh nggak aku beli cold storage yang kecil aja, bisa pasang di depan rumah. Tuhan belum jawab, saya sudah mulai mempersiapkan itu. Mulai saya pasang tempatnya. Begitu cold storage mau dipasang, janji seminggu lagi mau dipasang, hari itu surat teguran dari lurah masuk. Minta supaya saya menghentikan jual ikan di rumah. Tebusannya sampai ke wali kota. Saya shock. Dari petugas PP datang. Petugas kepolisian datang. Nah, mau nggak mau, saya minta waktu pada mereka 1 tahun. Saya bilang saya minta waktu 1 tahun untuk saya cari tempat. Saudaraku, saya mau katakan sekian lama saya jualan di situ, saya tidak bisa nabung uang. Kenapa? Karena waktu bisnis ini mulai berjalan, saya ngomong ke Tuhan begini, Tuhan, ini bisnis ini sudah kelihatan, sudah mulai bertumbuh. Saya mau dedikasikan bisnis buat Tuhan. Pakai bisnis ini untuk membiayai penginjilan. Waktu itu istri saya kerja, itu hampir setiap minggu. Mereka pelayanan ke sekolah-sekolah, itu bawa barang tuh banyak, bawa sembako, bawa buku, bawa apa, itu banyak sekali. Itu kadang 2 pickup, kadang lebih, minimal itu 1 pickup, penuh. Penghasilan dari perusahaan ini, 70-80% itu di-spend kembali untuk pelayanan. Membiayai pelayanan penginjilan istri saya. Saya belum masuk waktu itu. Waktu di demo sama tetangga, kami mulai mencari tempat. Akhirnya ketemu satu tempat. Terus saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, dia minta sekian miliar. Berapa ya aku harus tawar? Nah, Tuhan ngomong, tawar dia sekian miliar. Oke. Singkat cerita, saya bel orang itu. Dia satu gereja dengan saya. Saya bilang, saya mau dong beli rumah kamu. Oh, buka harga sebenarnya berapa? Karena saya dengar harga dari maklarnya sekian. Kamu sebenarnya buka harga berapa? Sekian miliar, berarti hampir sama. Saya boleh nawar nggak? Saya bilang. Oh, boleh. Karena saya nggak punya uang saya nggak cukup. Saya ngomong saya nggak punya uang yang cukup untuk bayar rumah ini. Tapi karena Tuhan suruh saya nawar, ya saya datang, saya nawar. Berapa? Saya tawar sekian. Waduh, jauh banget Pak Her. Tapi oke, nggak apa-apa. Saya rebukan dengan keluarga dulu. Singkat cerita, 2 hari kemudian, dia telepon saya, 3 hari atau 2 hari, dia telepon saya, dia bilang, oke Pak Her, deal, kapan mau transaksi? Begitu dia ngomong deal, kapan transaksi, yang bingung saya sekarang. Saya bilang, oke nanti saya kabari ya Pak. Saya langsung pulang, waktu itu di gereja lah ngomongnya. Ya. Saya pulang, saya hadapkan ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini harga sudah deal, sekarang uangnya mana? Aku gak punya uang. Nggak ada jawaban dari Tuhan. 1 hari, 2 hari, seminggu, saya doang nggak ada jawaban apapun. Sampai terakhir, surat perjanjian saya harus pindah. Itu ada surat perjanjiannya. Saya bawa, saya hadapkan seperti Raja Hizkia berdoa. Saya hadapkan ke Tuhan, saya bilang, Tuhan ini loh surat perjanjiannya. Ini tinggal sekian bulan lagi aku harus pindah. Kalau aku nggak punya uang untuk beli rumah itu, ini rumah bisa dipolis lain. Terus gimana Tuhan? Ini surat ini aku taruh di atas lemari ya Tuhan. Nanti Tuhan mau baca ya. Tuhan baca saja. Ini aku taruh di sini. Saya masih berusaha tahu, saudaraku. Saya pergi cari pinjaman dari bank. Lebih 10 bank yang saya datangi, tidak ada satupun yang mau memberi saya kredit. Akhirnya saya pulang, saya ngomong satu hal dengan Tuhan begini. Tuhan, saya serahkan ini kepada Tuhan. Biar Tuhan Kau yang berperang buat aku. Engkau menentukan jalannya seperti apa. Dan mulai hari ini aku duduk diam. Terserah Tuhan mau lakukan apapun, aku ikut. Aku berserah. Dan aku percaya Tuhan, sampai hari di mana rumah saya hari itu dipolis lain, hari itu pun Tuhan masih bisa tolong saya.
Saya percaya itu. Saya tidak ngomong begini loh, saudara. Tuhan, selama ini aku sudah pelayanan, uang sudah habis gara-gara gini, terus gak bisa beli rumah. Saya tidak mengatakan hal seperti itu. Saya cuma ngomong, Tuhan, aku percaya. Sampai di polis lain pun, Tuhan masih bisa tolong saya. Begitu saya ngomong itu, sekian hari kemudian, makler telepon saya. Pak Her, ini kalau dari bank ini mau enggak? Boleh enggak? Kamu mau enggak? Pakai sistem ini loh. Saya bilang, saya nggak masalah. Mau bank apapun, saya nggak masalah, saya bilang. Yang penting dia bisa biayai. Gak lama, beberapa hari kemudian ditelepon lagi dari bank. Saya diajari, kamu ngomong sekian, aku udah bayar muka sekian, jadi kurang sekian. Nah, seseorang, omongan orang itu saya kasih tahu dengan orang bank. Singkat cerita, itu deal. Jadi untuk persyaratannya saya harus bayar provisi, asuransi, macam-macam. Itu lebih kurang 175 juta. Dan pihak bank ngomong gini, Pak, sekian hari, tanggal sekian Bapak harus siapkan uangnya ya. Harus ada. Ini terakhir, soalnya Bapak ini terakhir. Kalau Bapak nggak bisa selesaikan, nggak bisa nyiapkan uang pada hari itu, kalau nggak bisa terjadi transaksi pada hari itu, ini mundur tahun depan. Iya, saya bilang. Sampai hari terakhirnya, kalau nggak salah besok atau lusa itu mau transaksi, saya masih diingatkan lagi. Saya cari uang. Saya coba nagih, saya masih ingat uang di tabungan saya ada 15 juta. Nah, itu pun saya dapat tugas untuk menyiapkan KKR pendeta saya di Kupang. Dan sekretarisnya telepon saya ngomong begini, Pak Her, berangkat ke Kupang dengan iman ya. Langsung saya ngerti apa maksudnya berangkat dengan iman. Saya berangkat dengan seorang pendeta, artinya saya yang membiayai. Uang 15 juta itu cukup nggak? Cukup, ada sisa sedikit. Tapi hari itu saya cari uang, saya nagih segala macam, nggak dapat uang. Akhirnya saya bilang sama istri saya begini, Ma, coba pinjam dong dengan cicik kamu 2 hari aja. Nanti kita nagih, kita bisa bayar. Istri saya, kalau sudah ada kesulitan apapun, jawabannya selalu gini, kamu sudah berdoa belum yang? Dia selalu tanya gitu. Nah, saya bilang aku nggak bisa berdoa, sudah, karena besok sudah harus menyediakan uang yang hari ini sampai jam sekian, sudah mau sore uang belum dapat. Aku udah nggak bisa berdoa. Tapi dia ngomong, berdoa dulu. Namanya istri saya ngomong gitu, saya itu kalau sudah dia ngomong, saya itu buat. Nggak bisa apa-apa saya. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya nggak bisa berdoa. Saya bilang, Tuhan, aku nggak bisa berdoa. Tuhan, kau tahu masalah aku sedang hadapi. Aku cuma bisa bilang, Tuhan aku hadapkan ini, Tuhan tolong aku. Aku kembali ngomong, sampai besok di polis lain pun, aku tak percaya Tuhan bisa tolong aku. Sudah. Sepanjang malam saya nggak bisa tidur, saudaraku. Besok pagi, bangun pagi, habis gosok gigi, mandi sudah selesai, saya duduk, saya memikirkan, apa caranya ya? Nanti kalau aku di polis lain betul, apa caranya ya? Gimana aku mengatasinya ya? Di pikiran saya cuma 2, lawan dengan kekerasan, atau taat ditutup. Hanya 2 itu saja gendang saya. Di tengah saya lagi berpikir, tiba-tiba ada muncul suara bilang, nak, pergi ke ATM. Sekali, 2 kali muncul lagi suaranya. Saya bisa merasakan ini suara Tuhan. Saya bilang, Tuhan, uang sampai sore kemarin saya cair lagi, gak ada satu pembayaran, gak ada uang kok. Mau lihat apa yang mau dilihat? Tapi karena Tuhan yang suruh, saya pergi. Saya pergi ke ATM, ya aras-arasan. Saya masukkan kartu ATM ke ATM-nya itu, saya cuma cek saldo. Begitu cek saldo, keluar 225 juta, saudaraku. Saya kaget, saya teriak di bank itu. Ada orang yang lagi ngambil duit, saya nggak urusan, saya teriak, Tuhan, kau hidup, kau peduli. Terima kasih Tuhan, kau sudah tolong aku. Saya tarik kartu ATM itu. Saya langsung pulang. Saya bilang, Tuhan tolong ini lihat. Ada uang 225. Jam 11 nanti ketemu di bank. Dan itu harus bayar 175 sekian. Itu Tuhan buktikan. Pertolongan. Saya nggak tahu dari mana Tuhan datangkan uang itu. Saya nggak tahu. Saya ngertinya beberapa hari. Besok tubuh saya tahu. Sebagai mereka itu bayar. Terus ngomong, Pak, aku kemana ada transfer. Aku minta notanya. Saudara lihat. Yang saya lihat begini. Saya nagih, orang tidak bayar, tapi mungkin malamnya, saya nggak tahu kapan mereka transfernya. Waktu itu saya nggak tahu. Tuhan perintahkan mereka bayar, tanpa saya menagih mereka. Saya datang ke bank, ikatan kredit saya itu 17 tahun.
Karena saya hitung kemampuan untuk bayarnya. Waktu mereka lagi persiapan, saya dengan istri saya di bank itu, si kantor itu, saya berdoa begini. Tuhan, hamba-Mu ini, maksud saya adalah pendeta saya, gembala saya dulu. Saya bilang, Tuhan, Kau kasih dia rumah. Dia beli rumah juga gak punya uang seperti saya, tapi 9 bulan Tuhan lunasi. Aku tidak minta 9 bulan, aku minta 3 tahun. Kalau boleh aku minta 3 tahun. Aku tidak mau sampai 17 tahun ini aku terpaksa aku tanda tangani karena aku gak punya pilihan. Tapi kalau aku boleh minta Tuhan 3 tahun, Tuhan tolong aku lunaskan. Saya mau bersaksi ya saudaraku ya. 3 tahun, 7 bulan lunas rumah itu. Begitu juga saya beli Cold saya tidak punya uang. Awalnya saya nggak punya uang. Ada orang mau jual Cold itu harga sekian puluh juta sampai 100 juta. Saya punya uang cuma 5 juta. Saya bilang, Tuhan, aku butuh Cold Aku nggak mau kontrak sewa terus. Itu sangat sulit, sampai barang sering hilang. Aku mau beli, boleh nggak? Tuhan tolong aku. Aku punya uang cuma 5 juta. Tuhan ngomong gini sama saya. Ngomong apa adanya dengan orang itu. Saya datang di Magelang. Saya bilang, kok boleh nggak saya beli Cold kamu, tapi cara yang nyicil. Aku punya uang cuma 5 juta, nanti aku cicil. Oh ya, boleh. Jadi, sebelum itu dia bilang gini, sebentar ya, nanti besok lusa saya kabar. Saya mau tanya ustadz saya dulu. Oh ya. Tanpa saya sadari, ada orang berani beli harga lebih tinggi dari harga yang saya tawar. Waktu itu dia tanya ke ustadznya, dan ustadznya ngomong begini. Ini ada 2 orang nawar. Satu memang lebih murah, satu lebih tinggi harganya. Tapi kamu kasih yang lebih murah ini. Ini orang ini perlu ditolong, kamu kasih dia. Walaupun lebih murah, kasih dia. Akhirnya saudaraku, saya dapat Cold itu dengan dicicil. Begitu juga untuk Cold yang kedua. Itu harga lebih mahal lagi, itu sekian ratus juta. Saya juga nggak punya uang yang cukup, sangat pas-pasan uang itu. Saya datang ke dia, saya bilang, kau boleh nggak saya beli Cold kamu? Saya nggak punya uang saya cuma segini, tapi saya buka cek 12 lembar. Udah, cicil 1 tahun. Deal, boleh jadi. Mulai dibongkar, mulai kirim barangnya ke tempat saya. Di pertengahan pengiriman itu tiba-tiba karyawannya ngebel saya, Pak Hermanto, itu Cold batal, nggak jadi. Bos mau tambah 25 juta buat kamu ganti rugi. Lalu saya bilang, jangan begitu dong. Kan sudah jadi, sudah deal, dan saya butuh itu loh. Akhirnya saya datang ke dia. Saya bilang, kok kita kan sudah deal tuh harga, lu jangan gitulah, lu bantu saya lah. Dia ngomong terus terang begini. Saya kasih tahu sama kamu uangnya. Saya kembalikan sama kamu gak rugi apapun kok. Nanti barang tarik, saya yang narik semua. Saya ganti rugi buat kamu, bukan ganti rugi. Saya tiap kamu 25 juta, masih nggak cukup? Saya bilang, saya bukan masalah 25 juta, saya butuh barang itu. Baru dia ngomong gini, tak kasih tahu ya. Ada orang berani beli lebih mahal 100 juta dari kamu. Terus satu hal lagi, kamu cek di seluruh dunia kamu cek. Ada nggak orang beli Cold itu nyicil tanpa bunga 1 tahun? Aku jual ke kamu seperti orang bego loh nih. Dia ngomong gitu. Tapi aku ya kok bisa jual sama kamu? Saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja untuk dia. Dan Cold itu masih ada sampai hari ini. Dan cek yang saya buka 12 lembar itu tidak pernah 1 kali pun nol. Tidak pernah. Tuhan cukupkan semua itu. Dari modal 1,5 juta, saya bangun bisnis saya ini, saudaraku. Seringkali saya duduk berpikir gini, Tuhan, kalau ada orang suruh saya mulai dari awal lagi, kasih saya modal 1,5 juta, targetnya adalah seperti hari ini, saya akan bilang saya tidak akan sanggup. Sebab itu bukan kemampuan saya. Itu bukan saya. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin, saudaraku. Dari karyawan 1, sekarang karyawan saya ada 40 lebih. Dari saya mulai
jualan, naik sepeda motor ngegrek-egrek, hidup segan mati gak mau. Bersyukur hari ini Tuhan percayakan mobil armada berpendingin yang cukup buat operasional kami. Dulu kalau belanja ke Jakarta harus pakai ekspedisi, sekarang kami beli barang pakai armada kami sendiri, sudah. Apakah karena saya hebat? Tidak, sama sekali tidak. Itu janji Tuhan. Ini yang Tuhan katakan, kalau kamu memperlakukan istrimu sebagai seorang ratu, aku akan memperlakukan kamu sebagai seorang raja. Ada beberapa produk di kota Semarang ini, boleh dikatakan kami yang pegang andil. Jadi ada sebuah wilayah kekuasaan yang Tuhan berikan secara bisnis. Itu yang saya pahami. Tuhan memperlakukan saya sebagai seorang raja. Dari nol, dari 1,5 juta. Kalau hari ini bisa mencapai angka miliaran, itu bukan karena saya bisa, tapi karena janji Tuhan dinyatakan. Ya, kalau Anda yang mendengar kesaksian saya, kalau keadaan saudara masih dalam keadaan susah, dalam keadaan berjuang, saya mau katakan satu hal begini, tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan pola pikirmu, jangan mengandalkan kecerdasan, kehebatanmu. Karena kalau pemikiran, kecerdasan intelektual kamu, masih ada satu lagi kecerdasan spiritual di atas. Nah, kecerdasan inilah yang akan membuka begitu banyak jalan. Kecerdasan ini akan menuntun engkau menemukan jalan-jalan yang terbaik, seperti yang Tuhan mau untuk engkau berhasil dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, pastikan kalau cara hidupmu, kalau engkau sebagai seorang kepala keluarga, belajar untuk menghormati istrimu. Karena apa yang kamu lakukan terhadap istrimu, itu akan diingat terus oleh anak-anakmu. Itu yang akan menjadi teladan bagi anak-anakmu. Jadi perlakuan saudara engkau terhadap istrimu, terhadap anakmu, itu akan dilihat oleh karyawan-karyawanmu. Jadi kalau engkau berbisnis apapun, mari saudaraku, bicaralah apa adanya. Beri kemurahan, beri kemudahan buat orang lain, maka engkau juga akan menerima kemurahan dan kemudahan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.